wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali mutalaah kitab Kaifiyatus Shalat. Mungkin agak dipercepat aja, nggak terlalu banyak basa-basinya. Untuk pertanyaan, ada pertanyaan? Kemarin Nggak adanya. Masalah takbir, yang halaman ganjil genap. udah dijawab kan ya itu banyak. Udah. Ya, udah dijawab. Yang masalah takbir dengan berkali-kali takbir itu bisa dilihat di halaman 5, dan untuk penjelasannya nanti bisa dilihat lagi di YouTube-nya. Di YouTube. Kita teruskan dulu ngelogatnya. Kemarin teh sampai mana? Sampai Halaman 26. halaman 26. Khilafan Ibni Hajar intaha al-Bajuri. Suarana ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadzkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wa la sa'alata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih Wa doa ila huda. wa dilalata ala khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbi ila hadratin nabiy mustafa rasulullah. Anallah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yalid darajatihim fil jannah yanfa'una bi asrarihim wa barihim wa ulumihim wa nafaatihim fid dini wa dunya wa akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita teruskan. Qauluhu raf'ul yadaini indar ruku'i. Qauluhu raf'ul yadaini, mengangkat tangan, indar ruku'i, ketika akan ruku'. Ayo. Qauluhu raf'ul yadaini indar ruku'i, mengangkat tangan ketika akan ruku'. Ai indal hawiyyi, yaitu ketika turun. Liruku'i, untuk ruku'. Wayab tadi'u, maka memulai orang yang sholat, arrof'a, kepada mengangkat tangan, ma'abtida'i takbir, bareng dengan memulai membaca takbir. Wa inda batida'il hawiyyi, dan ketika memulai turun untuk ruku'. Wa yumaddu, dan dipanjangkan. At-takbiru, bacaan takbirnya. Ba'da raf'i, setelah mengangkat tangan. Hatta, sehingga yasila, sampai orang yang sholat, ila ruku'i, pada posisi ruku'. Fabtida'uhuma, maka memulai keduanya. Keduanya teh takbir jeung ruku' nah. Ma'an, berbarengan, dengan berbarengan. Dunan tihaihima, tanpa barang selesainya. Intaha al-Bajuri. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, apa tarkuhu, meninggalkan mengangkat tangan.
fi mahalihi pada tempatnya, fi mahalihi pada tempatnya raf'u, pada tempatnya mengangkat tangan. Wa fi'luhu dan makruh mengerjakan mengangkat tangan. Fi ghairi mahalihi pada yang bukan tempatnya mengangkat tangan. Intaha al-Bajuri. Qauluhu wa inda raf'i minhu. Wa inda raf'i minhu dan mengangkat tangan ketika nawan ngaranna teh nangtung di teh. Lain tidak. Ketika mengangkat setelah ruku gitu. Mengangkat tubuhnya setelah ruku gitu. Wa inda raf'i dan ketika mengangkat tubuhnya dari ruku, arek itidal gitu. Wakada dan demikian juga indal qiyami mengangkat tangan ketika akan berdiri minat tasyahudil awali dari tasyahud awal. Kama seperti perkara sawaba yang membenarkan kepada perkara tersebut siapa As-Subki Imam Subki fil Majmu'i di dalam kitab Majmu'. Fil Majmu'i di dalam kitab Majmu'. Wa jazama bihi wa jazama dan memastikan Imam Subki bihi kepada mengangkat tangan fi syarahi Muslim dalam syarah Muslim. Bi khilafil qiyami dengan berbeda jika mengangkat tangan ketika berdiri minjal satil istirahati dari duduk istirahat. Intaha al-Bajuri. Wa khamisuha dan rukun kelima dari rukun-rukun salat. Ar-ruku'u adalah yaitu ruku' bin hina'i dengan membungkukkan badannya dengan bungkuk gitu. Bihaisu dengan sekira-kira tanalu sampai apa rohatahu dua telapak tangan orang yang sholat. Rohatahu dua telapak tangan musolli. Wahuma dan dua telapak tangan tersebut ma'adal asobi'i yaitu selain dari jari-jarinya. Minal kafaini dari dua telapak tangannya. Fala yakfi maka tidak cukup. Fala yakfi maka tidak cukup ruku wusulul asobi'i dengan sampainya jari-jarinya. Rukbataihi pada dua lututnya. Lau arada kalau berkeinginan orang yang sholat wad'ahuma meletakkan kedua tangan alaihima pada dua lututnya inda tidalil halqati ketika lurus sesuai kebiasaannya gitu. Jadi kan aya nu bongkok lurus nanti teu sarua jeung nu biasa gitu. Ketika lurus sesuai kebiasaannya atau sesuai karakternya. Hada adapun ini aqallur ruku'i adalah batas minimal dari ruku'. Wa sunnah dan disunnahkan fi ruku'i di dalam ruku'. Apa taswiyatu dhuhrin meratakan punggungnya
Wa unukin dan non itu non punuk non punuk teh pundak lain pundak mah ieu non tah eta non punuk bahasa Sundana mana itanya bukan nama leher belakang bi ayyamuddaha yaitu dengan memanjangkannya gitu maksudna teh ngabentangkeun memanjangkannya hatta sehingga yasiro jadi keduanya dohrin dan unuk kasohifatil wahidah seperti papan yang satu jadi nanti tebelah gitu rata gitu. Kenapa disunatkan seperti itu lil ittibai karena mengikuti Nabi karena mengikuti sunnah Nabi. Wa akhdhu rukbataihi dan memegang dua lututnya ma'anas bihima serta dengan ngalempengkeun meluruskan kedua lututnya wa tafriquhuma dan merenggangkan dua lututnya bikafaihi dengan telapak tangannya dengan dua telapak tangannya ma'a kasfihima serta tidak menutup keduanya jadi dibukakan gitu wa tafriqatu dan memisahkan asobi'ihima jari-jari di dua tangannya tafriqon dengan merenggangkan wasaton setengah tafriqon wasata teh teleutik teuing teu gede teuing gitu teh sedang yang sedang dengan memisahkan secara sedang wa qaulu dan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi salasan 3 kali. Kenapa lil ittibai karena mengikuti Nabi. Intaha Fathul Mu'in. Wa akmalur ruku'i dan adapun paling sempurnanya ruku lil qaimi bagi orang yang sholat sambil berdiri taswiyatu dhuhrihi yaitu meratakan punggungnya wa unukihi dan pundakna lah sebutnya ieu tah unuk teh sebutna leher belakang warwasihi dan kepalanya wana soburuk bataihi dan meratakan dan meluruskan dua lututnya mufarriqataini dengan direnggangkan keduanya wa qabduhuma dan mengepalkan kedua lututnya biyadaihi dengan dua tangannya wa tafriqu asabihi dan merenggangkan jari-jarinya li jihatil kiblati ke arah kiblat tafriqon wasaton dengan merenggangkan yang sedang secara sedang. Intah syah syarah sittin. Amalil qaid itu amalil qaidu lil qaidi didinya. Lil qaidunya asal lil qaidi mantesna. Amalil qaidi adapun bagi orang yang sholat sambil duduk fa aqalluhu maka paling minimalnya dia ruku fi haqqihi pada dirinya antuha dia yaitu dengan mensejajarkan apa jabahatuhu jidatnya qaid amama rukbataihi di depan kedua lututnya qaid
Wa akmaluhu, dan adapun yang paling sempurnanya ruku bagi qaid, muhadzatuhuma, yaitu meluruskan muhadzatuha nya, muhadzatuha nya mimnanya itu nya. Muhadzatuha yaitu meluruskan jabhahnya, jidatnya, mahalla sujudihi, pada tempat sujudnya. Intaha syarah sittid. Wa awalu sholatin, dan adapun sholat yang pertama, roka'a yang ruku fiha, di dalam sholat tersebut, roka'a yang ruku fiha, pada sholat tersebut, al Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al asru, yaitu pada sholat asar, sobihatal isro'i, pada siang hari setelah Isra Mi'raj. Fayakunu, maka ada Nabi, fayakunu, maka ada Nabi, sholat Nabi ad-duhra, kepada sholat duhur, qoblaha, sebelum sholat asar, bila rukuin, dengan tanpa ruku, jadi langsung sujud hari tamu. Wa kadzalika, dan demikian pula apa sholawatul lail, sholat di malam hari, sampai mehetanya, sampai sholat asar eta. Allati, kana yang ada Nabi, yusolliha, sholat nabiha, kepada sholawatul lail, qabla dzalika, sebelum Isra. Kanat, ada sholat tersebut, bila rukuin, dengan tanpa ruku. Hasya syarah sittid. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu raf'ul yadaini inda ruku'i. Jadi itu sebentar nama dalam kitab kaifiatus sholatnya itu enggak disebutkan. Cuma dalam kitab rujukannya, yaitu di kitab Bajuri, itu langsung mengambil penjelasan tentang mengangkat tangan ketika akan ruku. Nah, kemarin kan yang baru disebutkan itu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Nah, nanti ada sunnah-sunnahnya itu di sini disimpulkan gitu. Yang pertama, selain ketika takbiratul ihram, mengangkat tangan itu adalah sebelum ruku, ai indal hawiyyi lil ruku, ketika dia turun untuk ruku. Beda lagi kalau misalnya nanti ketika turun tapi bukan untuk ruku, ya. Turun ketika akan selain ruku, misal arek sujud, eta mah teu wajib, teu sunah ngangkat tangan. Karena huwiyinnya turunnya itu adalah untuk ruku, sedangkan kalau turun untuk sujud itu tidak disunahkan mengangkat tangan. Termasuk misal kita turun ketika ada gatal, misalnya atel tanah nasuku gitu, lagi berdiri kita akhirnya nunduk untuk nanti menggaruknya gitu. Nah, itu walaupun dia sedang turun tapi itu bukan turun untuk ruku, jadi tekudu ngangkat tangan. Yang disunahkan mengangkat tangan itu adalah ketika kita akan turun untuk melakukan ruku. Selain itu maka tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Fayata di oraf amab tidak itakbir wa inda tidak ilhawiyyi lirruku. Nah, jadi harus dibarengkan ketika akan mengangkat tangan, ketika mengangkat tangan akan ruku. Jadi takbir nanti bareng jeung ngangkat tanganna. Ketemunya kan kieu nya. Ya. Barang ketika menggerakkan tangan untuk mengangkat tangan, itu kita mulai membaca takbir. Allah gitunya. Jadi barang Allahu Akbar. Dan barang ketika kita akan ruku, jadi barang gitu tah. Kumaha nya? Katupo teh sih.
Mundur ya, mundur. Gak usah diri mundurnya. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan? Ya. Nggak kalau gini kelihatan nggak? Nah, misal gini kan gini. Awalnya ketika akan ruku. Jadi pas kita ngangkat kita juga mulai ngarundukan gitu. Allah gitu tah. Jadi kan sekarang itu kita gini. Allah gitunya can turun tah. Allah baru ini tangan turun kita ikut turun. Tapi kalau misalnya di sini disebutkan jadi yang bareng itu harus 3. Jadi Allah mulai gerak badan untuk turun untuk ruku ya. Jadi barang nanti tilu. Allah minimal ada gerak dari badannya dia akan ruku. Sekarang kan yang biasa itu Allah mesti di kakara kahanap akbar gitunya. Nah kalau dalam kitab ini itu yang bareng itu 3 perkara itu. Yang pertama ngangkat tangan, kemudian memulai takbir dan memulai untuk ruku. Wa yumaddu at-takbiru ba'da raf'i, dan ketika selesai mengangkat tangan nepi ka dieu tah dipanjangkeun takbirna. Allah terus we gitu tah sampai hatta yasila ilar ruku. Jadi dipanjangkeun teh sesuai selesainya dia dalam posisi ruku gitunya. Allah kudu nangtung ieu. Ka ciri teh? Cirinya kelihatan enggak? Allah panjangnya takbirnya bar. Jadi sampai sini. Jadi dipanjangkan takbirnya itu kalau misalnya yang biasa kan ketika selesai ketika takbir Allahu akbar secukupnya aja. Tapi kalau misalnya dalam ruku pokoknya sampai dia selesai ruku itu tetap dipanjangkan, tetap dibaca gitu tasbih. Fabtida'uhuma ma'an duna intihaihima. Tapi antara takbir dan takbir dengan ruku bacaanana gitunya itu tidak perlu bareng terakhirnya gitu. Misal Allahu akbar kan gak barengnya itu nggak apa-apa. Yang penting yang harus diperhatikan itu awalnya harus bareng antara mengangkat tangan kemudian membaca takbir dan gerakan akan ruku. Itu yang dimaksud ya sila ila ruku'i fabtida'uhuma ma'an dunantihaihima intahal bajuri. Wa yukrahu tarkuhu fi mahalihi wa fi'luhu fi ghairi mahalihi, dan dimakruhkan untuk tidak mengangkat tangan pada waktu yang memang disunahkan untuk mengangkat tangan. Dan juga makruh ketika mengangkat tangan bukan pada tempatnya gitu tah. Seperti tadi tah huwiyinnya teh li sujud gitu tah. Kalau di situ kan turun untuk sujud itu tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Tapi yang disunahkan itu adalah ketika turun untuk ruku gitunya. Nah, ketika sebelum sujud dia mengangkat tangan dulu itu makruh. Ya, itu makruh hukumnya. Jadi sebenarnya makruh itu kan gak ngebatalin sholat gitu ya. Boleh aja cuman ya makruh. Jadi malah kita teh ngurangin tabungan gitu yang kemarin disampaikan oleh saya. Ihram dan ketika akan ruku. Di sini disebutkan lagi qauluhu wa inda raf'i minhu, dan ketika selesai ruku tilu tah ngangkat tangan teh. Wa qada indal qiyami minas tasyahud, dan yang keempat itu adalah ketika berdiri setelah tasyahud awal. Jadi 4 itu yang disepakati oleh ulama. Untuk mengangkat tangan itu tempatnya ada 4. Pertama takbiratul ihram, ketika akan ruku, selesai ruku dan akan i'tidah, dan setelah tasyahud awal. Itu dibenarkan oleh Imam Subki. Tapi ada juga gitu yang bilang bahwa mengangkat tangan pun disunahkan ketika selesai duduk istirahat. Maksudnya antara rakaat pertama dengan rakaat kedua. Itu dia berdiri lagi kemudian mengangkat tangan. Itu ada yang bilang disunahkan juga. Cuman yang disepakati itu adalah 4 tempat itu dalam mengangkat tangan. Nah itu masalah mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan itu yang tadi saya sampaikan ada 4 tempatnya. Kita dianjurkan untuk melaksanakannya mengangkat tangan itu pada 4 tempat tersebut. Dan tidak dianjurkan malah dimakruhkan untuk mengangkat tangan di selain 4 tempat itu. Arek sujud
ngangkat tangan. Beres sujud, ngangkat tangan. Nah, itu dimakruhkan walaupun tidak membatalkan, makruh hukumnya. Nah, itu masalah mengangkat tangan. Kemudian wa khamisuha ar-ruku. Ini rukun yang kelima dalam sholat itu adalah ruku. Jadi kalau misalnya di sini bin hinai dengan membungkukkan badannya, bihaitsu tanalu rohatahu wa huma ma'adal asabi'i minal kafain. Jadi ruku yang harus sampai ke lututnya itu ininya, nya nanti telapaknya bukan jari-jarinya gitunya. Jadi kan aya naonnya, misal kita ruku teh gini, kieu we hukul gitu tah. Itu enggak disebut ruku karena yang harus sampai kepada lututnya itu adalah dua telapak tangannya. Jadi ini harus menempel ke kadita naon teh lututnya gitunya. Nah, itu jadi kalau misalnya menurut lugot di sini disebutkan mutlaqul inhinai. Pokoknya dia naon inhina teh merundukkan gitu tah, nundukkeun badanna. Nah, itu yang udah disebut ruku secara lugot, secara bahasa. Sedangkan kalau menurut syara, menurut istilah al inhina'u bidzohri warroksi ma'an. Jadi kudu lurus ieu nana teh duh non teh punggung dan ieu tah ro sun teh hulu nah gitunya ma'an hatta tablugha yadahu sehingga sampai dua tangannya ininya nih telapak tangannya kepada dua lututnya. Jadi pokoknya mah paantelna dua telapak tangan dengan dua lutut itu sudah disebut ruku. Itu namanya hadza aqallur ruku'i. Jadi paling minimal kita akan ruku itu pokoknya tangan kita sampai ke lututnya. Nah, sedangkan nanti wasunna fi ruku'i taswiyatu dhahrihi. Ini teh sebenarnya wa akmalur ruku'i gitunya. Jadi akmalur ruku'i teh ada 4 di sini. Yang pertama taswiyata dhahrihi wa unukihi wa ra'sihi. Yang kedua nasbu rukbataihi mufarriqataini. Yang ketiga qabduhuma biyadaihi ay bikafaihi. Yang keempat tafriqu asabihi li jihadil kiblati tafriqon wasaton. Nah, itu yang paling sempurnanya. Tapi sebelum ke situ di sini disebutkan bahwa disunahkan bagi kita ketika sholat itu untuk meluruskan punggung unuk teh naon sih? Unuk tah intah. Nya biaya mudah hatta yasira kasawib. Pokoknya mah rata we gitu tah. Rata jangan sampai bengkok gitu tah nya. Lil itibai karena apa? Karena mengikuti Nabi. Kalau di sini disebutkan karena idza raka'a law kana qadahumain ala dhahrihi ma taharraka wa dzalika lil istiwa'i dhahrihi. Jadi Nabi kalau sholat ke ruku, pas ruku itu kalau kita naruh air gelas nyeuneun eta kopi air cairan gelas kopian saha. Dina non teh di sini nih di punggungnya itu nggak bakalan bergerak. Jadi jangankan jatuh, bergerak pun enggak gitu tak. Nah, itu saking lurusnya posisi rukunya Nabi gitunya. Makanya kita disunahkan untuk meratakan gitu. Pokoknya mah rata we ta. Rata tehnya itu bagi yang bisa. Tapi kalau misalnya nggak bisa karena tulang punggungnya bengkok atau apa ya itu nggak apa-apa gitu. Ya, sholat juga leheung cina. Nah, wa ahdu rukbatahi ma'anas bihima. Jadi kemudian memegang dua lututnya dengan nasbihima teh dilempengkeun diluruskan wa tafriquhuma bikafahi dan dipisahkan tong dirapetkeun sukuna teh bikafaihi dengan dua telapak tangannya ma kaspihima. Jadi ieu teh kudu dibuka kitu nya leungeun. Wa tafriqatu asobihima dan merenggangkan jari-jarinya tafriqon wasaton dengan secara sedang-sedang aja gitu nya tong leuwih-leuwih ting. Jadi kan aya anu ruku teh sampai sini nya teka tempur ini lutut nih
aya nu nepi ka kadi kahanapeun lutut ya. Karena betis gitu. Atau misalnya ada yang di pahanya tapi nggak kena lututnya. Nah itu di sini disebutkan itu belum disebut ruku ya. Sabab hari ruku mah di sini disebutkan wa ahdu rukbataihi teh ya ma'anas bihi mah ieu teh diluruskeun. Diluruskan ya. Tah diluruskan kan aya misal kieu tah. Ini belum ruku karena ininya bengkok. Ini harus diluruskan. Kemudian wa tafriquhuma dan dipisahkan tah rukbataihi teh. Jangan gini. Tah rapat ya. Jangan gini rukut, tapi harus dipisahkan, direnggangkan. Kemudian watafriqatu asabiihima. Jari-jarinya ini direnggangkan. Jadi jangan gini rukutnya. Nah, tong kieu tapi direnggangkan. Kalau misalnya di sini nanti ada lagi li jihadil kiblat. Mengarahnya itu ke arah kiblat. Tong kieu. Kalau ini kan enggak ke arah kiblat ya. Nyata. Kalau ini kan ke arah sana, ini ke arah sana. Atau ki, ayo salah lagi. Ada ya? Ada. Jadi ini nanti gitu lah. Tah kieu tah. Ngeupel nanti kieu. Kalau ini berarti tidak mengarah ke arah kiblat, tapi harus gini, ke arah kiblat. Ya? Atau misal kieu atau kieu dan sebagainya. Yang disunahkan itu adalah menghadap ke kiblat. Nah, di sini disebutkan ketika dalam ketika dalam ruku sebenarnya bukan di dalam rukunya tapi di dalam tumakninahnya. Nanti akan dijelaskan lagi pada pertemuan selanjutnya. Ketika itu kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Karena apa? Karena mengikuti Nabi. Sebenarnya bacaan-bacaan ketika di dalam ruku itu ada banyak, nggak cuma itu aja. Ada juga di sini disebutkan bahwa Nabi memperbanyak ketika rukunya itu bacaan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Atau ada juga subuhun kudusur rabbul malaikati waruh. Itu diperbanyak ketika rukunya. Cuman yang dipilih oleh Mama adalah bacaannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Asa haus Ayo geut, aduh. Sahareudang. Ieu mah ieu li. Lain nanti bocor. Bisnis sponsor metal TV. Retak yo. Hareudang. Itu dalam kitab Fathul Muin. Wa aqbalu ruku'i lil qaim taswiyatu dhuhrihi wa unuqihi wa ra'sihi. Ulah iya tuh. Bisi iya mah. Hah? Enggak jadi. Nah ini adalah paling sempurnanya ruku ya, ngaratakeun arek cobaan mah geus rata atau acan kita. Tanda-tandanya rata itu ketika ada benda di atas punggungnya itu enggak bergerak. Jangankan jatuh enggak bergerak gitu. Kata kalau mau ngikutin seperti rukunya Nabi. Cuman kalau misalnya tidak bisa, ya yang penting kita usahakan untuk meratakan punggung kita gitu ya. Nah, arek pada sur. Nanti dicobain aja lah di sana ya. Kemudian waqmalu ruku'u lil qaim. Nah, ini terkait tentang paling sempurnanya ruku secara garis besar, secara umum. Ini ditujukan kepada orang yang sholat secara berdiri. Di sini tuh ada 4. Lamun arek di nomoran gitu nya. Taswiyatud dhurihi wa unuqihi wa ra'sihi. Anu kudu lurus teh diluruskan antara punggung naon sih unuk, leher belakang dengan kepalanya. Jadi tong nengak ari ke ruku teh. Lempeng can nya bisi teu lempeng ya. Lempeng can? Hah? Nah, jadi ini tuh misal saya biasa seperti ini karena memang diusahakan untuk rata. Ya walaupun tidak terlalu rata, itu nggak jadi masalah. Yang penting kita berusaha untuk meratakan itu. Nah, ketika ini karena yang harus lurus itu punggung, leher sama kepala.
kita jangan nengak ketika ruku tong kita. Ya. Atau misalnya nunduk ke bawah. Kan adanya jadi ketika kita ruku teh Allahu Akbar. Ngeliatinnya itu kakinya. Nah, ketika ruku itu dianjurkan untuk melihat tempat sujudnya supaya apa? Supaya kita rata di belakangnya ini gitu ya. Kan tadi kieu mah jadi teratanya ieu tah ka handap, ari nengak ieu ka luhur gitu tah. Jadi harus melihat ke tempat sujudnya biar apa? Biar rata gitu ya. Wa nasaburuk bataihi mufarriqataini. Yang kedua, paling sempurnanya ruku itu adalah meratakan dua lututnya, ngalempengkeun gitu nya sambil dipisahkan. Nah, jadi kieu tadi. Jadi kieu. Ini diluruskan, ini direnggangkan gitu nya. Direnggangkan teh kieu gitu. Tapi direnggangkan. Kemudian ininya diluruskan. Ngesang euy. Kemudian yang ketiga waqabduhuma biyadaihi dan memegang dua lututnya dengan tangannya. Jangan sampai nggak dipegang lututnya gitu ya. Bisa dibitis atau di paha itu jangan, tapi harus dipegang, dikepeulkeun tah nanana. Tuurna lututnya itu harus dikepal. Dan yang keempat wa tafriqu asabihi li jihadil kiblat tafriqon wasaton. Merenggangkan jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Tong kadia gitu tanya. Tapi harus lurus ke arah kiblat. Itu bagi yang berdiri. Salat kan bisa sabaridiuknya. Tah di sini amalil qaidi lil qaidu sih eta teh. Lil qaidunya, tapi asa pas nama lil qaidinya. Karena jar majrur gitu. Sama kayak di sini juga waq malu ruku'i lil qaimi lain lil qaimu gitu. Nah, wa amalil qaidi, sedangkan untuk seorang yang sholat sambil duduk, fa aqalluhu fi haqihi antuha diajabhatuhu amama rukbataihi. Paling minimal ruku orang yang sholat sambil duduk itu jidatnya agak depan lututnya. Kumahanya ketuk. Kelihatan enggak? Dia mundur, kelihatan enggak? Ini kan non. Non di teh. Lutut. Kita akan ruku itu paling sedikit ruku adalah jidatnya itu jangan rata sama lututnya, tapi agak dilebihkan. Allah. Jadi ini tuh di sini gitunya di depan lututnya, bukan amama di sini tuh bukan berarti gini aja. Bukan ini lurus sama ini gitunya, tapi agak dilebihkan. Agak dilebihkan di lututnya gitunya. Nah, kemudian wa akmaluhu muhadatuha mahala sujudihi. Yang paling sempurnanya untuk seseorang yang sholat sambil duduk, ketika ruku itu jidatnya lurus dengan tempat sujudnya. Sujud ini kan tadinya. Nah, berarti ketika sujudnya di sini, jidatnya itu harus lurus dengan tempat sujudnya. Tapi jangan sampai nempel ke tempat sujudnya. Karena kalau misalnya seperti itu nanti disebutnya sujud gitunya. Tapi kalau ruku, Allah, ini ruku yang paling sempurna karena jidatnya itu lurus dengan tempat sujudnya. Sedangkan kalau yang paling sedikitnya itu adalah yang penting agak depan dari lututnya gitunya. Kelihatannya. Nah, jadi begitu untuk perbedaan antara orang yang duduk orang yang sholat sambil berdiri dan orang yang sholat sambil duduk. Nah, kemudian yang namanya ruku itu merupakan modifikasi dalam sholat gitunya. Kalau saya bilangnya seperti itu, karena awalnya sholat itu nggak pakai ruku. Di sini disebutkan bahwa sholat yang memakai ruku itu adalah pada sholat asar setelah Nabi Isra. Nah, jadi ketika sholat zuhurnya itu Nabi nggak pakai ruku. Jadi beres itidal beres baca Fatihah itu langsung sujud, nggak pakai ruku. Dan juga
misal sholat duha atau sholat malamnya gitunya, witir, hajat dan sebagainya, itu Nabi tidak melakukan ruku dalam sholatnya. Tapi mulai diperintahkan ruku adalah dan dimulai ruku dalam sholat itu adalah ketika sholat asar setelah Isra dan Mi'raj. Nah, kalau misalnya menambahkan seperti ini, memodifikasi sholat seperti ini tidak dipermasalahkan karena itu langsung diwahyukan. Sedangkan kalau misalnya ada kita misal pengen menambahkan gerakan sholat, itu baru nggak boleh karena al-aslu fil ibadah lit tahrim. Jadi asal dari ibadah itu menunjukkan kepada keharaman, sehingga ada dalil yang memperbolehkannya. Eta segitu aja mungkin. Kalau misalnya ditambah lagi kayak bisi panjang di logat aja dulu kali ya. Si logat masih lama tuh waktunya? Masih lama tuh? Apa dicukupkan aja? 20 menit lagi. Ngalogat heula we nya. Tapi intinya dalam ruku seperti itunya. Jadi ruku teh pokoknya mah yang penting dia menundukkan badannya dan menyampaikan dua telapak tangannya kepada lututnya, bukan kepada betisnya atau kepada pahanya. Jadi tangannya itu harus nempel ke lututnya, jangan dilebihkan, jangan dikurangkan. Dan itu ada ada yang paling sedikit minimal bagaimana ruku, dan ada yang paling sempurnanya seperti apa tadi udah disebutkannya. Jadi yang paling sempurnanya itu bagi yang berdiri ada 4 syarat itu. Kemudian bagi yang duduk, sholat sambil duduk, itu adalah paling sempurnanya jidat dengan tempat sujudnya itu sejajar. Katanya paling sempurnanya. Kita teruskan dulu. Kalau gatna kamari sugante bakalan eta gitu tak, bakalan lila. Wasadisu, dan adapun rukun yang keempat, rukun yang keenam, atuma ninatu adalah tuma nina dalam ruku. Wahya, dan adapun tuma nina sukunun adalah diam. Ba'da harokatin, setelah bergerak, fihi, di dalamnya, ruku'i, yaitu di dalam ruku. Intaha takrib. Wa yusanu, dan disunahkan apa ayakula, untuk mengucapkan fihi, pada ruku, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kepada kalimat Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Wa aqalluhu, dan adapun paling sedikitnya membaca tasbih pada ruku. Wa aqalluhu, dan paling sedikitnya membaca tasbih ketika ruku marotan adalah 1 kali. Wal iktisaru 'alaiha, dan meringkas kepada 1 kali tersebut. Khilaful aula, itu menyalahi keutamaan. Wayatil imamu, maka mendatangkan imam bisalasi, dengan 3 kali bacaan. Wa illam yardal makmumuna, walaupun makmum tidak meridhoinya. Fa idza jada, maka ketika jada menambahkan imam alaiha, kepada 3 kali, jadi 4 kali 5 kali gitu. Di bacaan Subhana rabbiyal azim teh aya nu nyebutkeun 5 kali, aya nu nyebutkeun 11 kali gitu. Fa in jada alaiha, maka jika menambahkan imam alaiha kepada yang 3 kali, bi ghairi ridhohum, dengan tanpa diridhoi makmum,
diprotes ku makmum gitu nya. Kuriha maka dimakruhkan. Ya. Oh ada yang kelewat tadi teh masalah ruku. Jadi ini ruku sebenarnya gini. Ruku itu yang tadi disampaikan untuk laki-laki dan untuk perempuan. Jadi sama prakteknya. Laki-laki ya seperti itu, perempuan seperti itu. Kalau dalam kaifiatus sholat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau wanita ketika akan ruku atau sujud itu nanti beda sama laki-laki. Kalau misalnya wanita itu harus menghimpit gitu. Jadi jangan, kan hari lelaki mah serba renggang semua tanya. Ini direnggangkan, ini tangan renggang gitu tadi lempengkeun gitu. Tapi ada juga yang bilang kalau perempuan itu harus disempitkan. Gini tah. Gitu. Didempetkan gitunya, tangannya didempetkan, kakinya didempetkan, ada yang bilang seperti itu. Kenapa? Kalau misalnya saya pernah mendengar itu ya untuk naonnya? Supaya eta gitu tah, naon? Ngaranna. Bisi vulgar sur anu naonnya? Supaya apa? Supaya menahan gitu. Menahan buah dadanya gitu. Tapi itu dulu mungkin karena masih belum ada pakaian dalam. Tapi sekarang karena sudah tertahan, itu yang ya biasa aja gitu. Ketika akan ruku, samakan aja sesuai kaifiah yang ada dalam kitab ini gitu ya. Jadi sama. Jadi sebenarnya kalau antara laki-laki dan perempuan itu dalam sholat ada perbedaannya. Salah satunya yang tadi masalah ruku, sujud itu beda antara nanti laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki kan serba direnggangkan gitunya. Seker sujud oke gitu kan. Ini kan jangan kena sama paha gitu tak. Kalau perempuan itu harus nya ngaranna teh dirapetkeun gitu tak, jangan direnggangkan gitu. Terus juga kalau misalnya laki-laki itu ketika berjamaah itu makmum harus dikeraskan ketika memang dituntut untuk dikeraskan seperti membaca amin tanya. Itu kan makmum harus membaca amin itu dengan enteng jadi jahar kedengaran gitu. Tapi kalau untuk makmumnya perempuan itu jangan dikencangkan asal dia kedengar aja gitu. Karena kan kalau menurut pendapat Syafi'iyah suaranya wanita itu kan aurat. Nah, sok teleponan jeung awewe teh keur muka aurat awewena gitu. Loh iya dong. Itu kan kata Syafi'iyah seperti itu. Nah, ayeuna misal ayeuna make niqab tapi teleponan jeung lalaki keur muka aurat teh sarua gitu. Menurut Syafi'iyah gitu nya. Makanya wanita itu ketika dalam sholat berjamaah itu dianjurkan untuk mempelankan suaranya. Kemudian kalau misalnya ada kesalahan dari imam, kalau laki-laki kan membaca tasbihnya subhanallah gitu. Tapi kalau misalnya perempuan karena suaranya aurat, maka dia bertepuk tangan. Sekali tong loba teh. Cenah. Cenah ngemprakan naon kita rek kitu mah. Hah? Dengan sebelah. Ya janganlah, sekali aja. Yang penting ketahuan itu si makmumnya sedang salah. Oh tong juga ngemprakan manuk gitu ada gitu. Kemudian juga masalah auratnya. Kalau misalnya laki-laki auratnya itu hanya antara pusar dan lutut. Jadi sholat pakai celana pendek itu sah secara fikih gitu ya. Bahkan kemarin dijelaskan mau telanjang pun sah kalau misalnya dalam keadaan yang darurat. Tapi harus dipejamkan. Ieu mah geus mata lanyang babarengan teu ditutup eta panonna wah. Ayahnya aliran kitu nya harita nya. Hakok lin. Nah, nya aliran eta nya. Salat teh telanjang ya enggak dimatikan lampunya gitu nya. Dipareuman teh. Oh dimatikan, tapi matanya tetap bisa melihat gitu nya. Nah, itu enggak diperbolehkan. Jadi boleh salat tanpa busana tapi diharuskan untuk menutup matanya. Tapi kalau misalnya untuk laki-laki yang antara pusar dan lutut, kalau perempuan itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Jadi ari anu make niqab oge
teu sah lamun misalnya sholat make niqab. Sabab naon? Sabab kayak sujud tah. Sujud teh itu kan harus kena jidatnya dengan tempat sujudnya. Ari make niqab kan teh ya. Jadi tah make niqab mah kan berarti kehalangan jidatna. Kalau misalnya pakai masker sah teh sujudna. Sah kenapa sah? Karena jidatnya kan aya anu mah cenah salat make masker teu sah, sujudna teu sampurna. Padahal syarat-syaratnya sujud itu adalah jidatnya bukan hidungnya gitu ya. Nanti akan dijelaskan. Nah, jadi perbedaan antara wanita dan laki-laki dalam sholat itu seperti itu. Jadi yang dipilih sama mama tapi di sini tidak disebutkan perbedaannya. Kalau misalnya mau disimpulkan berarti mama milihnya ya sama aja gitu antara laki-laki dan perempuan sesuai kaifiah yang disebutkan tadi. Itu aja mungkin ya. Cukup mungkin ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan dikomentari. Kalaupun misalnya terlewat pembahasannya silahkan dilihat lagi di channel YouTube-nya. Boleh juga bertanya di Facebook Ansor ya Pak Desur. Nanti akan dikelola oleh adminnya. Sekian mungkin dari saya untuk pertemuan malam hari ini. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.